tak sistem kae carane bahasane wong ngono-ngono. Kudu wong gedhe, darah biru apa kepriwe. Jere darah biru yo ora ngerti darah biru kuwi. Apa yang penting jangan darah kotor. Ora kotor ta yo. Kalau darah kotornya pasti ada, bikin nyamuk kan darah kotor, bikin jangan darah got. Iya, Kan begitu. Ya berarti kan ada tantangannya, ada tadi yang seperti kita ulas di video pertamanya, ya kan? Gini, dalam kita saya ingin bertanya tentang apa Ingarso Sundolodo ing madya mangun karso tuturi andayani. Nah itu yang saya ingin tahu karena kan yang di sekolah ini kebanyakannya apa ya tuturi andayani. Iya, hanya itu. Tuturi andayani aja. Yang di atasnya itu kan jarang orang yang mengetahui, teman sebagian mengerti ada yang tahu. Kira-kira jadi yang tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Riba ada pengertiannya dari suri teladan itu. Ya, tuturi handayani kuwi mau anak kaitane utawa ana mangside. Sun ingarso Sundolodo ing madya mangun karso tuturi andayani. Maksudnya secara singkat, cara inyong bae gitu ya, mong guna. Iya. Kowe inyong upamane dadi wong tuwa ki cilike, dadi wong tuwa kaya iki paling ora ya aweh ditutur karo anak putu. Mrambate maning karo sedulur. Terus anggere bisa karo sanak sedulur tetangga perak. Yen bisa ya disebarluaskan sing sak omber-ombere nyong endung mari nganah-nganah bisa cerita. Ayo kuwi intine. Berarti kalau umpama di apa ya di desa atau di dusun ya, seperti tokoh gitu Nah, tokoh masyarakat. Tokoh, bapak pimpinan apa kiai. Angger bisa awit pitutur sing apik kan ngomurite melu apik. Ini nganggur sing tuwa bae terus umpamane kaya nyung ora karuan anak putune arep kepriwe, utawa anak buaya arep kepriwe. Lembah kan dianggap sesepuh kali pejawe. Nah, ya. Jadi kan Mbah sebagai contoh dari apa tadi tuturi andayani. Ya memang kudune sih kayak gue memang. Ada silsilah daripada tuturi andayani kisena. Ya, memang ada. Dari kata-kata ingarso Sundolodo ing madya mangun karso tuturi andayani itu kan yang mencetuskan atau yang memberi nama tuturi handayani atau ingarso Sundolodo ing madya mangun karso tuturi handayani kan itu orang-orang zaman dahulu itu. Bukan orang sembarangan. Kalau menurut pengetahuan Kiseno apa yang Kiseno tahu, itu kan Bapak Ki Hajar Dewantoro yang dikenal dengan Bung Tomo. Berarti waktu zaman penjajahan gitu ya? Waktu zaman penjajahan. Dia itu mendirikan taman siswa yang dinyatakan itu perkumpulan Budi Utomo.
Tomo. Ya isinya itu tadi, ing Arsa Suntulodo ing Madya Mangunkarsa tuturi Anggayani. Berarti di zaman penjajahan itu semboyan itu menjadi penyemangat lah ya untuk berjuang zaman dulu ya. Berarti sehingga didudukin di Perlambang buat di sekolah agar bisa berjuang, dengan ilmu pengetahuan di dunia pendidikan. Nah, apa yang disampaikan oleh beliau Mbah Gita Wiyana tadi memang sudah betul bahwa arti daripada ing Arsa Suntulodo ing Madya Mangunkarsa tuturi Anggayani kan tadi disampaikan oleh beliau Mbah Gita Wiyana kan sebagai orang tua harus bisa memberi suri teladan, harus bisa membangun apa kemauan daripada anak cucu mungkin, keluarga mungkin. Kalau itu memang baik, kita harus bangun kemauan apa mereka. Nah, sedangkan Tuturi Anggayani itu sendiri kan, ya kita harus memberikan dorongan, harus memberikan apa penyemangat, support, cara bahasa menterengnya kalau Mbak Gita Wiyana ngomong itu bahasanya mentereng. Ciri khas Mbak Gita Wiyana dari dulu itu Mas Wisnu. Nah untuk apa? Ya untuk mencapai kemandirian itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Ya, berarti dalam juga sama ya, kalau kita di dalam majelis taklim ada umaroh, yang disebut pemimpin. Ya kita juga disebut umaroh, yaitu pemerintah. Ada suri teladan yang diikutin kan begitu. Ada pemerintahnya, ada pemimpinnya. Ya berarti di dalam ranah berlingkungan, di dalam berkehidupan, minimal adalah satu tokoh yang menonjol untuk memberikan suri teladan kepada lingkungannya, itu agar lingkungan itu tidak salah mengambil keputusan, tidak ada saling singgung menyinggung, Sembrono lah. Sembrono, ya benar seperti itu. Jadi tertata jadi semuanya sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh kejawen dan apa yang dilaksanakan oleh agama. Nanti kan budaya itu ya itu tadi ya, budaya itu kalau dikenal sekali dengan budaya Jawa yang disebut kejawen, ya sungguh arif masuk di dalam tadi ing Ngarsa Suntulodo. Nah di dalam hal agama juga ya kita harus saling solidaritas antar sesama walaupun berlainan agama, kan begitu. Karena kita mempunyai suri teladan juga, ya suri teladan kita suatu agama Muslim ya, Kanjeng Nabi Muhammad. Mungkin agama yang lain ada juga, tapi di dalam ranah ini kita memakai bahasa kita untuk saling solidaritas, tidak memandang etnis, suku, dan ras. Nanti kalau begini kan nggak ada perang. Nah, tentrem ya Mas Wisnu. Ya sarane upamane nyung tanggane agamane secenjung yo. Silakan. Si penting guyub rukun ning desa, contoh berikan apa-apa kuwi ya tetap bersatu. Intinya kayak gitu. Jadi orang mandang si A si B agamanya beda-beda, orang anak. Jabatan juga ya, mau ada jabatannya apa, kalau memang ada acara kampung ya semua harus turun gitu kan. Jadi jangan mentang-mentang dia pembesar, nanti di acara kampung cuman pelangak-pelongo doang, cuman ngomong doang bisanya. Itu artinya kan meninggalkan apa yang disampaikan oleh Bapak Bung Tomo itu, Tuturi Anggayani. Jadi ya sekarang ini kan banyak blok, ada blok pembesar, ada blok apa, blok pembesar nggak mau melihat yang ke bawah, maunya diayomin dari bawah. Kan lucu ya. Kan begitu. Jadi ya itu tadi dengan ada ini terjalinlah etika, tata krama, norma-norma sopan santun bagi mereka yang punya sopan santun. Ya kalau enggak ya enggak. Ya sih carane yung miturut kemampuane wong. Kadang
mentang-mentang ora sekolah ngudu. Ngudu apa tuh bagi kowe ya? Ya sing jenenge ngudu kuwi ora ndelung kowe pejabat, ora ndelung kowe wong tua. Oh, artinya anggap ungguh. Ya, Hei, ora diangga ungguh. Ya walaupun ora basa kan nang kene. Engko nang nggon make ya kudune bisa-bisa nganggo tata cara. Cara wong desa ya basa ngoko rapiran barak ramah inggil menganak. Diarani keton sopan santune. Dan kalau menurut pendapat saya, Mas Wisnu, apa yang disampaikan tadi bahwa ingat sesungguhnya ingat maun karso pupuri handayan itu sendiri kan tadi disampaikan bukan hanya di sekolahan saja, tapi malah justru yang lebih penting lagi kan di masyarakat kita itu sendiri. Di sekolahan sih itu hanya Ya terbatas. Orang kadang-kadang kan guyu-guyunya kalau ada yang meninggal Ya. gitu. Ya meninggal utama paling ora pada cara kene layan. Iya. Paling cuma begitu. Tapi kalau untuk membangun atau membersihkan lingkungan kita atau menjaga kerukunan itu yang susah. Oh iya gini, Mbak ini kan ahli kejawen. Di dalam kejawen pasti kan ada aturan, ada yang harus dilakukan dalam budaya kejawen. Seperti apa ya namanya? Ritual-ritual begitu, Mbak. Nah, ada nggak di ini, Mbak? Ada apa aja yang diritualkan, dilaksanakan sesuai budaya kejawen itu tadi, Pak? Ya budaya kejawen sarane desa inyunge kabit kuna ya ana ritual. Contoh ritual ana nyadran, ana kebak, ana wetonan, ana apa kae siji meneh tedak siten. Ukur tedak siten kuwi carane bahasane wong ana-ana kudu wong gedhe, darah biru apa kepriwe. Jere ngono kuwi. Darah biru yo ora ngerti darah biru kuwi. Apa yang penting jangan darah kotor. Ora kotor ta yo. Kalau darah kotornya pasti ada, mungkin nyamuk kan darah kotor, yang penting jangan darah got. Iya, iya. Iya, kan begitu. Ya berarti kan ada tatanannya, ada tadi yang seperti kita ulas di pertama nyadran, ya kan? Iya, iya. Kita sebutkan ada dari mitoni dalam bahasa sini apa Mbak? Kebak. Oh kebak. Wong sarane ngandhut wis 7 bulan kuwi dipitoni. Berarti 7 bulan. Oh, nuju bulan. Nuju bulan. Oh, iya, nuju bulan. Kalau pasaman perenge ya itu tadi ciri khas Mbak Dipayan nuju bulan. Ya cara wong desa kayak kebak. Kebak. Ada ciri khas apa sajian dalam mitoni atau kebak tadi khusus di daerah sini gitu, ada nggak? Ya wis iya wong kebak ya ana banget kebak wis cara nyonggir sing cara tradisi wis kawit mekuna ke wong cara kene ya meteng jane tapi tembung meteng kuwi ya kurang sopan santun. Andane ngandel Meteng itu ya harus nah ditaruh di apa binatang apa ya kita setiang wis ngandel 7 bulan antarane kurang lebih 7 bulan kowe dikebani cara wong desa. Dadi kebak kowe slametane ana sejajine kowe ya ana tumpeng. Tumpeng ya isine ora kudu iwak. Cara wong desa malah paling ora isi ampas kedelai, isi paling ya teri udang, teri. Kowe tumpenge. Lah terus ana rujakan. Dapat duit ya Mbak. Lah nyebar duit sing mampu. Angger mampu nyebar duit nganti cara zaman saiki ya sakake karena mampu karo tidak. Nggo rebutan wektu bar kepungan intine. Terus ngundang tangga teparo sakake. Bisa nganti wong 20-30 bae esi luwih.
Karena bangunan pinang-pinang nggo ngapa. Critane wong kebagian kan kudune entong seketika. Oh, hari itu harus habis. Nah habis ora kena benahi pada sing nyumbangan enak iki dibenahi ora kena. Sebab kaitannya mengko nang kelahirane critane wong kebagian supaya kon resik kabeh. Dadi limbah basi jabang bayi bersih kepenak ora ana sing ditinggal biyunge waras sing dilahiraken bayine waras. Maksudnya kaya kira-kirane grobalane nyong nganggur. Ya sing tayang cerita ngomong kelas mengana syarat tembu menderenge iki jajang ngono. Kiseno. Lah ngono kan tayang ngomong cara jenengan. Jangan suka mengumpulkan seseorang. Ya, orang gunakan anu nyata iki. Dadi kaya nyong kan wong tua ngomong prinsip. Ngomong begabres ora karuan kok. Apa-apa kelalen. Masih ada yang mungkin saya belum paham. Bisa dijelaskan. Oh iya. Itu kira-kira. Ya, jadi begini ya, hanya menyambung apa yang disampaikan oleh beliau Mbak Dita yang tadi mengenai keba atau mitoni atau nuju bulan. Ya, jadi dalam pengertian saya yang namanya keba atau mitoni nuju bulan itu kan ya itulah rasa bentuk syukur kita kepada Sang Pencipta. Artinya di situ ada tadi disampaikan ada ugo rampe macam-macam, ada tumpeng, ada apa itu ya hanya sebagai simbol saja. Kalau kakek nenek saya zaman dulu ngomong itu bapak tumpeng, ya semua manusia apa yang kita lakukan sehari-hari kan tumuju marang pangeran, semua hanya kehendak Sang Pencipta. Makanya di situ ada unsur-unsur doa-doa, nyebar duit tadi sakit-sakit. Tapi hampir si duit itu Mbak Dipa. Ya mulane miturut kemampuan masing-masing. Yang penting kita dijalankan dengan rasa Tapi ikhlas. dengan rasa syukur sudah mencapai 7 bulan, kan tinggal 2 bulan lagi. Iya. Minta selamat. Nah, tujuannya ya, itu. ibu dan si calon bayi tersebut. Tadi satu lagi nyadran, tetes kinten, mitoni tadi ada wetonan kata Mbak. Mana? Nah, wetonan itu apa? Kon gue tinggalan saran desa. Gue nyelameti, merengeti hari kelahiran. Gue syarat tembu mentene gue hari kelahiran. Tahun. Lah, terus cara bocah siki ulang tahun. Ini kan caranya ngomongin gue yang ngarep nyelameti tinggalan. Tinggalan gue maksudnya carane awe beruh karo kelahirane dhewek, dadi mrengeti karo kelahirane nyong pamane aku sing arep dislameti. Oh iya. Berarti kalau cara sekarang ini ulang tahun. Ulang tahun karo bocah siki. Kalau ulang tahun kan dilaksanakan pada saat setahun cuma satu kali aja ya, Iya. 17 tahun. Ya. Tapi angger tinggalan cara wong desa ora setahun sepisan. 35 hari, cara 35 dina cara ngene ke seselapan. Setiap umpamane nyong hari Kemis manis umpamane. Setiap hari Kemis manis kowe gawe selamatan tinggalan. Tapi itu kalau masih yang melaksanakan ya. Ya. Tapi kalau enggak ya mungkin enggak ada masalah. Generasi ini kan disingkat ulang tahun gue per tahun dirayakan temenanan ya. Jadi kan Niup lilin ya Pak. nah, nyungmen dia niup obor gagah. Obor gagah. Wong lengane benuk lancengan Iya. lengan temen. Oke. Jadi gini. Mitoni tadi disebut itu menyelamatin badan sendiri. Di acara wetonan ya, mohon maaf, wetonan. Wetonan kan menyelamatin badan sendiri atau disebut apa ya dari ulang tahun ya, bahasa kerennya ulang tahun. Ada juga sajian-sajian juga yang harus dilakukan atau bagaimana menurut Yuda? Ada. Apa isinya, apa aja di dalam sajian-sajian itu? Ya kalau menurut Ki Yuda, jadi itu tata caranya tuh kurang lebih itu persyaratan untuk wetonan itu sendiri
seneng ya biasanya kayak awe sesaji, kawe sesaji. Terus diantara isi sesaji gue mau sing terutama ke bubur abang putih ini penting. Terus air putih, banyu bening, kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit. Terus kita tambahannya urapan lah, cara tembung sikine. Seperti itu mas, kurang lebihnya. Berarti Percakapannya itu juga ada ya, ada yang seperti tadi ya, perlambang itu tadi ya. Iya. Ada air putih, teh manis, Teh pahit, kopi manis, kopi pahit. ada bubur merah putih sama Urapan. Iya. Caranya ngurapan ya kasalah ueh timbal penyong lagi aja ini penyong anu agi bong bambong beri masak apa perubahan ya lagu perubahan. Oh lagu sambel cok ya sambel Sananya seadanya gitu. Sebenarnya sama bandeng. bisa baik mau di Sama sama. bandeng lebih apik Namanya selawu ya. Jadi di dalam itu ada nggak ada perlambang apa kayak bubur merah putih itu ada perlambangnya nggak? Ada mas. Ada ya. Lambangnya cara kejawen sing nyong ngerti. Gue melambangkan dari kakang kawah aja dari caranya bubur abang gue melambang darah merah dan darah putih seperti itu mas. Itu cukup kompleks di acara kejawen ya, di acara kejawen ritual kejawen itu dari nyadran, mitoni, tedak sinten dan metonan. Tapi kalau memang di dalam satu desa yang berkedudukan di tanah Jawa, mungkin minimal menjalankan apa ya seadanya ya, mungkin kalau tedak sinten kalau kata Mbak Dari kan namanya darah biru. Iya. Apakah darah apa darah grandong atau darah apa? Nanti kan acara tedak sinten berarti kan sangat besar, Iya. meriah. ya digede nanti mulanya cara wong kelas menganah jadi mungkin yang mesti ngomong jadi darah biru padahal yang orang itu darah biru jerek anggur wong keraton ke jenenge darah biru anggur wong desa kaya penginyungan ya nah caranya ya kayong penting ning ora penting ini ya dilaksanakan atau dilakoni tapi orang semua orang kabeh wong Paling tidak hanya tasakuran biasa. nah paling sederhana intinya Ya mohon maaf Pak Bela. Ya walaupun terdaksikan di sini itu jarang lah bahkan jarang dilakukan, tapi toh masih ada. Dia tetap Dijalankan dijalankan ada, ya, cuma di ada. daerah lain Di ya. daerah lain. Itu tadi kan tidak kan sesuai kemampuan Iya. orang tersebut ya kan secara finansial. Dan itu kan tidak diwajibkan. Iya. nah Kan begitu. yang diwajibkan kan ya kayak apa ya kayak tasakuran kayak potong rambut kan begitu kan sama seperti itu. Berarti ya ini dalam makna-makna ini semua intinya menuju itu tadi ya kebaikan juga semuanya menjadi kebaikan tinggal siapa yang menilai. Betul. Ya. Kalau mereka yang menilai tidak baik ya tidak baiklah jadinya. Iya, iya. Tapi kalau mereka menilai baik, baiklah jadinya. Kan seperti itu. Pada dasarnya ya tujuannya tujuan baik. Tujuannya kan Niat baik. baik lah. Jadi kan budaya itu tidak akan bisa hilang. Walaupun zaman udah modern, zaman udah maju, tetap budaya akan mengimbangi pada zaman itu juga. Iya. Ya udah ini mungkin saya anggap saya sudah dapat pengetahuan daripada Ing Narso, Suntulodo, Ing Matio, Manungkaso, Tuturian. Saya sudah memahami makna arti daripada suri toladan tadi. Jadi semua orang bisa menjadi suri toladan. Bisa. Dan begitu. Tidak harus wajib dia sekolahnya tinggi, pengalaman tinggi, tapi minimal dia bisa berakhlak yang baik. Betul. Kira-kira seperti itu. Siapapun orang punya akhlak yang
Makanya di dalam perjalanan ini saya sudah memahamin. Insya Allah besok saya ingin kupas yang banyak yang dibicarakan di seni, di campur sarian. Nanti saya ingin mengupas lagunya Lingsir Wengi. Oh, Lingsir Wengi. Ya, Main dia, Mas. karena gini, ada dua versi. Pengetahuan saya ada yang berbicara Lingsir Wengi buat manggil kuntilanak. Begitu ya. Ini saya mau mencari kepastian daripada sesepuh yang di sini. Intinya sih seperti apa sih Lingsir Wengi? Oh iya. Ya. Apakah benar yang dibicara orang manggil kuntilanak, manggil demit, manggil jin, manggil segala macam? Kan gitu. Saya ingin mengetahui